Berikutnya adalah 6, 7, yaitu adalah letters M dan N-nya with rounded tops. Atau kalau di program komprehensif itu disebutnya adalah tanda metodis atau kumulatif ya. Jadi ya ini ya atasnya itu membulat-bulat ya. Bulat ya, nama bulat. Nah, untuk yang atasnya rounded ini sebenarnya maknanya ada beberapa ya. Jadi bisa di pola pikir ya, yaitu adalah methodical ya, atau metodis atau kumulatif ya, step by step, bertahap. Juga bisa muncul di mana? Ada yang masih ingat? Selain di thinking juga di ya, di aspek 8. Aspek Manual 8. dexterity. Yes, betul ya, di aptitudes ya, understanding ini adalah manual dexterity ya, dexterity. Nah, jadi ini tadi adalah metodis ya. Metodis ya di aspek 2 dan di aspek 8 adalah manual dexterity. Nah, jadi kita lihat dulu, kita scoring dulu ya. Ini letter M dan N ya di 6 strip 7. Misalnya ada nih dalam tulisan, kita checklist di sini dan ada pengulangan di 10 strip 6 ya, kita tulis di sini ya. Nah, kita lihat apa maknanya ya. Yaitu adalah ini ya. Nah, letter M and ends with rounded tops ya. Cumulative thinker, consciously process each step of thought. Jadi berpikirnya dia step by step, bertahap, satu demi satu. He is more inclined to really things matter through rather than rely on first impression. Ya, jadi bukan yang sekali ngeliat langsung disimpulkan enggak, tapi dia akan mencoba untuk melengkapi dulu secara keseluruhan. He is good when accurate facts are needed and he retains what he has learned almost indefinitely. But initially he has slower pace of learning until he grasps all the facts ya. Gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti ini awalnya dia kelihatannya lambat karena dia perlu mengumpulkan. Tapi sekalinya udah tersusun dengan baik, biasanya menjadi lebih cepat ya, karena udah tahu berarti ini ya. Gitu ya, inilah metodis ya, ini sudah dibahas lengkap waktu di komprehensif. Nah, kemudian selain itu juga ini ya, jadi the writer learn best through practical experience. To him, a training session without activity is like a session without learning. Jadi memang kalau tipe metodis ini cocok ketika ada latihan, ada praktek, atau belajarnya learning by doing ya gitu. Jadi kalau misalnya anak SMP, SMA ya, Anda ngelihat atau mahasiswa itu tipenya metodical ya, memang lebih bagus adalah ya dengan praktek seperti itu. Nah, karena dia itu step by step ya gitu, maka biasanya waktu terbatas atau diburu-buru itu bisa membuat dia menjadi ngeblank. Nah, jadinya mudah panik kalau misalnya waktunya terbatas atau harus diburu-buru. Kecuali kalau dia sudah menguasai ya, kalau udah menguasai dia biasanya no problem. Kemudian selain itu juga tadi ya, ini adalah manual dexterity ya, betul banget. Jadi hands-on type of person, he usually has a good manual dexterity. He is deft in with his fingers and has good hand or eye coordination. He is particularly suited to work in fields that require special with the hand. Nah, jadi apalagi kalau semakin bagus ya nulisnya itu, semakin bulatnya itu bulat ya, maka ya dia semakin bagus ya, semakin keterampilannya, koordinasi tangan menjadinya semakin bagus ya. Writer talents give him vocational recreational advantage. Should his interest incline him toward creative or manual activity, woodworking, crafting, handling machinery, office equipment, baking, sewing ya, jadi bikin kue, ya, jahit dan sebagainya, ini biasanya cocok untuk ini. It could suggest nuance in vocational selection, such becoming surgeon rather than general practitioner. Ya, jadi surgeon juga itu biasanya bagus ya kalau diikuti dengan metodikal ini. Nah, ini ada tambahannya, kalau huruf R-nya itu flat ya, broad top R ya, maka itu biasanya bagus juga untuk di mechanical. Ini berlakunya pada R-nya R yang sambungin zaman dulu ya. Jadi kalau nulis R-nya itu misal nih, kan kalau R itu dulu kayak gini ya, nulisnya gini. Nah, kalau dia R-nya itu nah gini juga ya, flat ditambah dengan manual dexterity. Nah, ini biasanya bagus untuk di yang mechanical, ya, mechanical aptitudes. Oke, nah itu adalah tanda ini ya.